Sebelum menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta, Jarod Saiful Hidayat pernah menjadi Wali Kota Blitar selama 2 periode. Saat ini ia akan kembali berpasangan dengan Basuki Cahayapurnama dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Seperti apa ya Jarod di mata keluarga? Nah, kita akan berbincang dengan Happy Farida, istri Jarod sesaat lagi. Calon Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Insinyur Basuki Cahayapurnama, dan sebagai calon Wakil Gubernur adalah Dr. Andes Haji Jarod Saiful Hidayat. Di mata kamera dan catatan tinta pewarta, Jarod Saiful Hidayat adalah sosok antitesis dari pasangan duetnya di Pilkada DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama. Bila Ahok populer dengan gaya marah-marahnya, suka bicara ceplos-ceplos, maka Jarod merupakan wakil yang lebih suka senyum dan memilih bicara lirih. Di depan layar kaca, Jarod memang terkesan tak selincah dan secepat Ahok. Namun diamnya Jarod itu rupanya yang selama ini menjadi perekat hubungan Ahok dengan elit dan partai politik. Ini terbukti saat Jarod berbesar hati untuk menuntut Ahok ke markas Banteng. Meski diakui, tak sedikit kata-kata Ahok melukai sejumlah kader moncong putih. Jarod disebut-sebut menjadi aktor penting di balik keputusan PDI Perjuangan mengusung duet Ahok Jarod di Pilkada DKI Jakarta. Ya, inilah sosok Jarod yang dikenal Happy Farida, lelaki yang sudah 17 tahun mendampingi hidupnya. Jarod adalah pekerja keras dan perhatian kepada keluarga. Ini tensi gratis, jadi di sana juga ada PAUD, ada anak-anak lagi main bola, ada acara-acara lainnya. Iya, karena ini apa kan memang ramai seperti ini RPTRA ini? Iya, karena ini kan RPTRA ini kan salah satu program pemerintah ya untuk menuju kota layak anak. Bu sibuk dong berarti Ibu setiap hari ya, pagi-pagi, siang, sore, sampai jam berapa selesai kegiatannya Bu? Selesainya, sampai selesai, sampai selesai. Berarti mulai berkegiatan jam? Biasanya kami sih ya jam 9 ya sudah mulai ya, karena kalau terlalu siang juga mereka kasihan. Sudah mulai dilakukan biasanya jam 9. Udah terbiasa nggak sih Bu dengan rutinitas yang sibuk ini ya? Di Blitar dulu sibuk, di Jakarta sekarang sibuk lagi, gimana nih? Sudahlah, sudah terbiasa rutinitas melayani masyarakat ya. Karena kan sebagai istri, apa ya, yang mendapat amanah untuk menjadi apa ya, apakah itu pejabat di wilayah, memang tugas istri harus melayani masyarakat. Kalau ini nanti Bapak kan mau nyalonin lagi Bu, otomatis makin sibuk. Siap nggak? Siap. Siap, pasti siap ya. Kenapa nih Bu? Ya. Ini kan berarti kegiatan-kegiatan yang sekarang bisa jadi vakum sementara ya Bu ya, ngurusin PKK, RPTRA, dan sibuk nanti kampanye Bu. Ya, ya, mungkin nanti lebih banyak dampingi Bapak ya untuk kampanye ya. Saya juga penasaran ya Bapak ya Bu ya. Bapak itu di kantor pagi sampai sore. Kadang-kadang sampai malam ya. Lagi. Ya, Kapan waktunya sama keluarga Bu? Ada sih, kita kan apa ya, tidak harus banyak waktu ya, tetapi kita memanfaatkan waktu yang singkat itu untuk berdiskusi, berkomunikasi tentang kegiatan hari ini, utamanya anak-anak. Seperti itu. Pagi-pagi Bapak itu sempat ketemu anak-anak dulu nggak sebelum berangkat sekolah? Sempat. Sempat Pagi ya? Sebelum anak-anak berangkat selalu ngobrol dulu, pamit dulu anak-anak, seperti itu. Sempat. Malam juga diusahakan ya, kalau memang sudah kembali ke rumah dan anak-anak belum tidur, pasti diusahakan untuk ngobrol tentang apa kegiatan aktivitasnya anak-anak di hari itu. Bapak strict nggak dengan pendidikan anak-anak? Kayaknya Bapak ini kan dosen, politisi juga. Jadi gini,
yang ini menjadi satu tradisi atau wajib ya bagi keluarga kami itu, kalau anak-anak itu menghadapi ujian, ulangan, itu mereka itu nyamannya itu kalau belajar dengan bapak. Oh gitu, bapak yang mandu pelajaran itu. Iya, betul. Kan berat-berat pelajaran matematika. Iya, bahasa Inggris dan lain-lain. Ya, tapi itu ini sudah menjadi komitmen ya bagi kami orang tua dan anak-anak, bahwa terutama bapak nih, sesibuk apapun pada waktu anak-anak ulangan, bapak harus ada untuk tapi tidak secara full ya, mereka belajar harus didampingi, tapi pada saat ketika anak-anak itu membutuhkan pendampingan, mencari informasi terkait dengan pelajaran yang beliau susah, anak-anak susah ya, katakan begini, kadang-kadang anak-anak belajar itu kan menemukan kesulitan. Nah, ada hal-hal yang sulit selalu ditanyakan ke bapak, deket ya, karena kan bapak juga suka ceritakan dengan saya. Kadang-kadang bapak ke ruang kerja beliau cukup dekat, cukup komunikatif, karena kalau ada hal-hal yang dibicarakan berdua itu, bapak juga dalam artinya satu sama lain bisa saling memberi, menerima, berdiskusi. Cerita bapak seperti ini. Walaupun itu sebelum kan kita bicara waktu itu sebelum. Ya, diskusi ringan-ringan aja lah gitu. Tapi kalau buat saya sih ya, karena kan selama ini saya pribadi dan juga suara masyarakat itu kan merasakan hasilnya kinerja Pak Basuki, Pak Ahok dengan Bapak itu kan masyarakat banyak menyampaikan ke saya bahwa hasilnya sudah bagus, kemudian juga banyak harapan masyarakat untuk melanjutkan. Ya, hal-hal yang seperti itu saya sampaikan juga ke Bapak. Berarti Ibu dukung, anak-anak juga dukung? Ya dong, pasti ya, Bu, pasti. Ya, kan kita itu kan sebagai satu keluarga ya. Satu keluarga itu kan bapak, ibu, anak-anak tentu harus sepakat lah, apapun yang istilahnya perjuangan itu kan harus kompak ya kita ya. Kalau misalnya ada nggak sih mungkin dari ibu, keluarga, mungkin keluarga besar ya, kenapa nggak bapak nyalonin jadi DKI 1 aja gitu? Karena kan kemarin kan sempat tercetus juga ya. Bapak itu sosoknya kayak gimana sih? Kalau kita tahu ya, yang ngelihatnya dari jauh itu bapak orangnya agak sedikit pemalu, kurang tegas, dan bahkan sedikit hati-hati ya. Tapi sebenarnya kalau dari dapurnya ibu nih, orang dalam nih, bapaknya gimana ya Bu ya orangnya? Enggak sih. Hal yang disampaikan Caca tadi tidak berlaku di rumah. Bapak cukup tegas di rumah sama anak-anak ya. Terkait dengan pola asuh pendidikan kami ke anak-anak, bapak cukup tegas, sehingga kadang-kadang anak-anak juga cukup hati-hati kalau menyampaikan hal-hal ke bapaknya. Biasanya diskusi dulu nih sama ibu, gimana nih bunda, karena kita juga harus hati-hati, jangan sampai penyampaian kita ke bapak itu bapak menyikapinya nggak setuju, tetapi ya tegas dengan anak-anak. Kalau saya lihat juga nih bapak kayaknya orangnya agak humoris ya Bu ya, benar nggak sih? Ya kadang-kadang sih Suka melucu? Ya suka melucu juga sih kadang-kadang. Kadang-kadang saya sampai gini di mobil gitu ya, cerita-cerita yang lucu. Dekat nggak sih bapak dengan Pak Ahok? Kalau dekat sih, deket ya, karena kan bapak juga suka ceritakan dengan saya. Kadang-kadang bapak ke ruang kerja beliau cukup dekat, cukup komunikatif, karena kalau ada hal-hal yang dibicarakan berdua itu bapak juga
Dalam artinya satu sama lain bisa saling memberi, menerima, berdiskusi. Cerita Bapak seperti itu sih. Sebelum kemudian dicalonkan untuk mendampingi Pak Ahok sempat meminta nggak sih dengan Bapak? Ada nggak pembicaraan gitu? Ibu tahu nggak? Ketemu dulu. Jika kemudian benar-benar partai menginginkan Pak Ahok untuk menjadi gubernur kembali, kemudian ayo Pak dampingi saya kembali gitu. Pernah nggak sih? Pak Ahok ya? Iya, yang Pak Ahok mengajak Pak Jarod untuk kemudian untuk ya sebagai teman ya, mungkin sebagai teman, sebagai partner. Pak Ahok itu kan orangnya kan ceplos-ceplos ya. Iya. Ngomong apa adanya gitu ya. Teman-teman media juga tahu kan bahwa Pak Ahok ya sering menyampaikan bahwa saya itu cocok loh sama Pak Jarod kan gitu kan. Saya ini udah pasangan yang yang inilah gitu, yang kalau bisa kita itu jangan dipisahkan kan Ya, kan sempat ada statement itu. iya betul. Dan kami juga merasakan itu. Artinya ya secara tidak langsung ya bahasa-bahasa itu tentunya disampaikan ke Bapak. Walaupun bagaimanapun juga Bapak kan orang partai, tetap menunggu keputusan partai, tidak bisa memutuskan sendiri seperti itu. Tapi saya rasa ada seperti itu secara tidak langsung ya, bahwa untuk melanjutkan program DKI ini secara bersama-sama. Tapi keluarga sempat apa ya istilahnya ya? Pusing nggak sih Bu sebelum kemudian kemarin deklarasi untuk maju lagi nih Pak Ahok sama Pak Jarod? Itu kan prosesnya panjang. Ada sempat kemudian ingin mencalonkan diri, kemudian partai juga masih belum keputusan. Keluarga sempat bimbang juga nggak sih Bu menanti itu? Bimbang ya, apa ya? Mungkin gemeteran gitu ya. Karena pemberitaannya kan waduh semua sepertinya masuk ya nama-nama itu ya. Ya sebagai seorang istri, sebagai ya saya rasa ada lah sedikit-sedikit menunggu detik-detik ditetapkan itu adalah. Tapi kan semua itu kan buat kita kan apa ya, ini adalah pembelajaran semuanya ya, bahwa semua itu harus melalui proses. Tidak bisa kita gerubak-gerubuk, ya kan? Ya saya yakin lah semua itu kan sudah menjadi kehendak Tuhan ya, semua itu kita lalui dengan ya menunggu dengan sabar, pada akhirnya sudah diputuskan juga. Bapak ini bisa tidak sih menerima kritikan? Karena kalau jadi pemimpin DKI itu pasti banyak kritik ya. Oh iya. Dilontarkan. Iya, Bapak. jangan. Bahkan dibanding-bandingkan juga. Ya, jangankan ya kritikan dari luar ya. Kita aja sendiri di rumah nih, saya suka mengkritik anak-anak juga. Artinya kita itu di rumah ini kan menerapkan bahwa kita itu demokrasi ya. Apapun ketidaknyamanan, apapun hal-hal yang kita nggak cocok, kita sampaikan. Jadi itu yang membuat kita kalau di luar ada kritik-kritik, nggak apa-apa, masalah. Kan kritik kan nggak semua jelek. Iya benar. Ya kan? Kemudian bagus ya Bu. Iya, dari kritik itu justru kita mengevaluasi diri kita kan. Iya. Nah, oh iya ya, ada kritikan seperti ini, saya harus seperti ini. Nah, bagus sih menurut saya. Saya nanti pengen bicara lebih lanjut Ibu ya. Dulu bapaknya aktivis, kemudian jadi dosen, bahkan pernah menjabat rektor, terlibat dalam politik, sekarang menjadi DKI 2. Nanti lebih jauhnya lagi, tapi sambil saya lihat nanti PAUD di sana ya Bu ya. Iya, boleh. Kita ke sana, Bu. Iya. Pada kami dan anak-anak itu bahwa kamu hidup itu harus bermanfaat untuk semuanya. Gitu loh. Jadi jangan sampai kamu itu hidup nggak ada artinya. Sehingga kamu harus berbuat banyak, melakukan sesuatu hal untuk masyarakat itu tugas dan tanggung jawab kamu hidup. Bu, ini
Ini perpustakaan R. Petra ya Bu ya? Iya, Di rumah banyak nggak sih buku-buku gini? banyak. Bapak biasanya sukanya buku apa Bapak Bu? suka baca. Suka baca? Banget suka baca. Kadang-kadang kalau beli buku ya di di toko buku beli, ternyata di rumah sudah ada. Ya itu dari dulu Dari Bapak dulu ya? suka banget baca. Sampai sekarang masih ada waktu untuk baca? Sampai sekarang. Kemarin saya juga nggak begitu jelas ya apa yang dibaca, itu buku tebel banget itu. Kelihatannya tentang agama ya beliau. Oke. Banyak sekali sih yang dibaca, referensi yang dibaca Bapak itu macam-macam. Kadang-kadang saya juga kaget ya apa yang dipelajari, yang dibaca itu. Kadang-kadang mungkin kalau kita mengira hanya politik atau autobiografi, kadang-kadang sempat baca yang di luar ini juga. Kadang-kadang wah ini yang Coping Ho. Itu dulu, zaman dulu kan ada kan buku silat-silat ya, gitu ya? itu beliau juga baca. Sampai belinya itu kan kalau di toko yang ini kan nggak ada tuh. Di Pasar Loak belinya Bapak. Jadi sampai ke pasar loak juga nggak Iya, apa-apa? nggak apa-apa. Dan itu kalau baca itu nggak, kalau kita kadang-kadang baca itu sepotong-sepotong ya. Kalau Bapak nggak Satu buku. sampai habis, sampai selesai lah. Karir Bapak itu nggak bisa diprediksi ya? Iya, iya. Pertama aktivis, dosen, rektor, ke politik, sekarang di KI 2. Gimana nih Bu? Kalau ceritanya Bapak nih ya, beliau itu aktivis kan waktu mahasiswa, ya kan? Biasalah mahasiswa ya, mahasiswa kan suka berorganisasi, kemudian jadi dosen, jadi dekan, jadi pembantu rektor, sempat jadi anggota DPRD di provinsi, kemudian jadi wali kota, sekarang jadi wakil gubernur. Benar, memang karirnya itu mengejutkan ya. Karirnya ini nggak bisa ditebak ya. Ya mungkin ini saya bilang ke Bapak, ini mungkin tidak banyak yang seperti ini, gitu loh. Ya ini spesial lah ya Bapak mendapat amanah seperti ini. Tentunya tugas kita ini kan bagaimana mensyukuri ya bahwa amanah ini kan memang sesuatu yang harus dijalankan. Tanggung jawab kita itu kan tidak hanya kepada manusia, tetapi kepada Tuhan ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita harus menjalankan amanah ini secara baik, secara benar, agar supaya ya kita ini kembalilah, Tuhan itu kan memberi jabatan itu kan ujian bagaimana sih Jarod ini diberi kesempatan melalui karir, bisa nggak menjalankan dengan baik. Nah kalau saya yakin kalau Tuhan itu memberi ujian dan menilai baik, ya inilah diberi kesempatan lagi, tantangan yang lebih besar tentunya. Harapan terakhir nih Bu buat Pak Jarod, apakah nggak apa-apalah terus saja ke dunia politik sampai mendapat karir yang benar-benar Bapak inginkan gitu, mentok gitu loh, atau mungkin ada waktunya untuk istirahat kembali ke keluarga? Gini, kalau Bapak itu kan tidak mempunyai istilahnya gini, pengen jadi apa sih? Kan nggak pernah ya, secara khusus gitu ya. Tetapi kan selalu yang diajarkan kepada kami dan anak-anak itu bahwa kamu hidup itu harus bermanfaat untuk semuanya, gitu loh. Jadi jangan sampai kamu itu hidup nggak ada artinya. Sehingga kamu harus berbuat banyak, melakukan sesuatu hal untuk masyarakat, itu tugas dan tanggung jawab kamu hidup itu seperti itu. Di politik itu kalau kita tidak pintar-pintar, kalau kita bisa jatuh, karir bisa benar-benar jatuh. Bagaimana nih Ibu Happy Jarod bisa menjaga agar karir suaminya on the track, di jalan yang benar gitu loh, tidak terjerumus di sesuatu yang kita tidak inginkan? Iya.
ini menjadi kewajiban ya kita, apalagi saya sebagai istri dan anak-anak kita itu kan istilahnya bapak ini kan di politik sebagai wakil gubernur, tentu banyak tantangan, banyak hal-hal yang dijaga. Nah tentu kita sebagai istri banyak berdiskusi, banyak memberikan hal-hal yang baik, tidak menuntut hal-hal yang di luar kemampuan, kan begitu kan? Jadi ya dari pengalaman teman-teman yang mungkin yang tidak baik itu menjadi pelajaran bagi kita. Jadi ya itulah, saya support, saya saling menjaga, saling mengingatkan. Nah, terima kasih ya Bu ya, tugas berat menyongsong Ibu dan Bapak nanti jika kemudian akan berkampanye Bu ya. Tapi saya terima kasih dulu kepada Ibu. Sama-sama Caca.